Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat pencinta sejarah, seni, dan budaya daerah Bengkulu. Sahabat pencinta seni, sejarah, dan budaya daerah Bengkulu, kali ini kami akan menampilkan asal mula nama desa Padang Betua. Desa Padang Betua adalah desa yang hampir sama tuanya dengan desa Pondok Kelapa. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya sahabat. Desa Padang Betua ini terletak di daerah pesisir laut, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, Desa Padang Betua juga memiliki sebuah bangunan masjid yang cukup tua dan sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Daerah Padang Betua adalah suku Melayu yang berasal dari Minangkabau dan Melayu Kota Bengkulu. Mulai dari Sungai Hitam, Pondok Kelapa hingga ke Padang Betua dan Pasar Gembah. Bermula dihuni oleh suku Melayu hingga sekarang, sedangkan di daerah Pondok Kelapa dihuni oleh suku Melayu dan suku Rejang. Desa Padang Betua ini dahulunya berupa talang dan berubah menjadi dusun. Dusun itu mengarah ke tengah laut. Di belakang dusun itu terdapat danau yang sekarang sudah menjadi destinasi wisata. Danau itu bernama Danau Gedang, disebut oleh masyarakat setempat. Namun akibat abrasi pantai dan bencana alam, maka desa tua itu sudah tidak dapat kita jumpai lagi. Desa Padang Betua yang sekarang adalah merupakan dusun baru, dan ada juga yang menyebutnya jalan baru. Padang dan Pedang Betua. Padang berasal dari kata padangan, artinya tempat yang datar dan luas, sedangkan pedang adalah senjata tajam yang merupakan alat untuk membela diri. Kata Betua berasal dari kata tuah, maka daerah itu bernama Padang Betua. Sahabat pencinta sejarah, seni, dan budaya Bengkulu, lalu bagaimana bisa menjadi atau bernama Padang Betua itu? Ada dua versi cerita yang menyebut asal mula nama desa Padang Betua. Namun, kedua versi itu hampir sama jika kita simpulkan dan telusuri kisahnya dalam perjalanan dari alur ceritanya. Tatkala Baginda Maharaja Sakti berjalan dari Pagaruyung, Sumatera Barat menuju ke Bangkahulu dan hendak duduk menjadi raja di Bangkahulu, Tuanku Baginda Maharaja Sakti dari Pagaruyung berjalan bersama pengikutnya dan 4 orang tokoh Rejang dari Bangkahulu. Dalam perjalanan panjang, Tuanku beserta rombongan menuju ke negeri yang hendak dijadikan daerah kerajaan. Rombongan itu beristirahat di sebuah tempat yang datar dan luas, yang masih ditumbuhi tumbuhan besar dan kecil serta lebat. Setelah merasa cukup dalam beristirahat, lalu rombongan Baginda Maharaja Sakti tadi melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah daerah yang hulu airnya di Gunung Bungku. Dalam pada itu, teringatlah Tuanku Baginda akan pedangnya. Rupanya, tanpa sadar, Tuanku Baginda Maharaja Sakti meninggalkan pedang pusaka rakyat dan banyak di tempat mereka beristirahat tadi. Kesemua itu berlaku pula kehendak Yang Maha Kuasa tentunya. Lalu ia memerintahkan Hulu Balang untuk mencari pedang tersebut di tempat pemberhentian mereka tadi. Berangkatlah beberapa orang Hulu Balang tadi untuk mencari dan menemukan pedang Baginda Maharaja Sakti itu. Tak lama bertemulah Hulu Balang tadi akan pedang tersebut yang masih berada di tempat itu. Maka berkatalah riwayat, kalau tempat yang ditemukannya kembali pedang Tuanku Baginda tadi akhirnya bernama Padang Betua. Tuah tempatnya dan tuah juga pedangnya. Sejak saat itu, daerah itu bernama Padang Betua. Sahabat pencinta sejarah, seni, dan budaya daerah Bengkulu, mulai saat itu, daerah yang bernama Padang Betua itu mulai pula dihuni oleh manusia dan semakin lama semakin ramai pula daerah yang bernama Padang Betua itu.
Dalam cerita lain dikatakan kalau nama desa Padang Betua itu berasal dari salah seorang bangsawan dari Minangkabau yang berjalan hendak menuju ke Bangkahulu. Pedang bangsawan itu tertinggal di sana, di tempat yang sama dalam cerita di atas. Setelah dicari dan akhirnya ditemukanlah pedang bangsawan tadi di tempat datar dan luas itu. Maka berkata pula riwayat daerah itu bernama Padang Betua, sama dengan cerita yang di atas. Sahabat pencinta sejarah seni dan budaya daerah Bengkulu, sayangnya dusun tua itu tidak dapat kita jumpai lagi karena sudah hilang ditelan ombak akibat bencana alam dan abrasi pantai. Perpindahan penduduk dari desa yang lama ke tempat yang baru sekarang tidak diketahui secara pasti waktunya. Namun sebagai bukti adanya dusun tua itu masih dapat kita jumpai beberapa makam tua. Menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat desa Padang Betua, kalau makam tua yang merupakan leluhur mereka itu, dahulunya lokasi itu berada di belakang dusun. Artinya, tentulah dusun tua itu berada di depan pemakaman. Karena kebiasaan masyarakat dalam menentukan area pemakaman pastilah di belakang dusun atau pemukiman. Sedangkan nama desa Padang Betua yang sekarang merupakan desa baru yang mengadopsi nama dari dusun yang hilang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat pencinta seni, sejarah dan budaya daerah Bengkulu, begitulah ceritanya asal-usul nama desa Padang Betua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.